Di siang hari ini Gus Samsudin kedatangan seorang wanita dari Lamongan. Wanita ini sangat mengagumi sosok Gus Samsudin, bahkan ia sering mengamalkan sholawat dan berbagai amalan yang diajarkan oleh Mbah Den. Dengan penuh keyakinan, ia menjalankan amalan-amalan tersebut dan sungguh banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupnya setelah mengamalkan petunjuk-petunjuk tersebut. Kedatangan wanita ini hari ini sebenarnya berasal dari sebuah keinginan yang kuat untuk bisa mengunjungi Mbah Den secara langsung. Ia sudah lama ingin sekali datang ke tempat Mbah Den di Blitar, namun sayangnya ia terhalang oleh keterbatasan biaya untuk melakukan perjalanan tersebut. Namun di luar dugaan suatu keajaiban terjadi. Tiba-tiba wanita ini mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari seorang yang mengaku dulunya sempat berhutang kepadanya. Orang tersebut akhirnya membayar hutangnya. Kejadian ini tentu saja membuat wanita itu sangat terkejut dan bersyukur. Ia merasa bahwa ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertanda bahwa niat baiknya untuk mengunjungi Mbah Den akan terwujud. Saya tuh nggak punya uang, pengen kesini terus. Ada uang cuma 50.000, di rumah gas habis, bensin nggak ada, jelas nggak mungkin. Loh kok malam-malam itu ada yang WA saya. Ini cerita, mohon maaf ya, Budi, saya Pendi, tolong Budi kirimkan rekeningnya. Lah saya pikir Pendi itu keponakan saya di Jakarta itu yang nakal sering minta uang itu, Gus. Aku ya bersyukur, wah berarti arek ini sudah sadar, alhamdulillah punya pekerjaan, berarti kan gitu. Terus saya kerjain, maksud saya tak kirimkan rekeningku, ada isinya rekening, tak kirimkan. Terus pagi-pagi itu dikirim, tahu nggak Budi, WA aja, saya utang berapa, nggak tahu, penak. Utang saya itu 1,2 ribu, 1.200.000. Nah ini saya kirim, Budi mohon maaf. Nah itu sudah 8 tahun atau 9 tahun, saya tuh nggak merasa ngutangi loh. Terus dikirim 1.500.000. Alhamdulillah tak kirim lo di rumah, tinggalan rumah 500, saya bisa kesini ini. Nah itu dari mana SKB dikesan Gusti Allah, berarti kamu itu nyambung arah aku, Mas. Nah dulu itu saya nggak ngutangi. Nah ini ada sedikit cerita, ada kaitannya dengan selawat itu. Kan dulu aku pernah ceritakan ya, dengan selawat Nabi Bidat ada keajaiban itu yang nggak masuk akal itu, masih ingat Gus ya? Naik sepeda itu loh Gus, jarak 10 kilo itu perkiraan saya 1 jam 15 menit nyampe, nggak masuk akal juga. Aku kecemplung kali itu sepedanya sudah 60 meter, saya timbul tenggelam kok masih hidup. 10 kali sama Bu? Iya, tapi nggak sepeda, jadi aku mau berangkat kakiku ini kena paralon itu, ya munting lah, jegur gitu. Lah untungnya sing nulungi kok wong ganteng gede dhuwur. Rezeki ya goyang betul. Iya lah rezeki, tak peluk Mas, terima kasih ya waktu nyawaku. Cuma 3 kali loh, tinggal tenggelam aku nggak bisa berenang. Sama sih nulungi wong ganteng tadi aku urip ketawa. Ya udah. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah. Saking pundi? Malang. Malangnya pundi? Singosari. Lek panjenengan? Oh, Jombang. Al-Fatihah. Nggih, napa ingkang saged kula bantu monggo? Ya, sama seperti itu kan terus setahun loh. Setahun pas gemblengan itu kan saya Agustus tanggal terakhir, terus datang lagi, terus sudah 5 kali. Cerita piye-piye? Semuanya sudah saya lakukan insya Allah, wiritan maupun sholatnya. Cuman akhir-akhir ini musim dingin itu mandinya saya nggak berani, iya kedinginan. Tapi tetap itu sholat tetap pikiran. Tapi sampai sekarang tuh nggak ada kabar apa-apa gimana ini Gus. Kabar apa? Tanah dan rumah tuh. Tanah dan rumah. Piye cerita? Oh mau dijual? Lamongan. Dulu penyanyi yang Dawo itu loh. Saya tuh bingung Gus, di sini 2 hari tak amalkan itu yang kalau berangkat ke atas di situ. Kok ada yang nanya? Tapi bingung harganya berapa. Terus penyanyi Dawo 1 miliar gitu. Nah, itu kan ada agak mendekati gitu loh. Itu kan informasi yang saya terima di sana itu per meternya itu 1.000 sampai 1.500 di Lamongan itu.
Lah saya itu pasang harga itu 1.250 bisa nego. Nah nantinya tertinggi tak lepas gitu aja, aku nggak lama-lama. Kok masuk akal gitu loh, daripada anak saya mah paling payu 500, luasnya itu 1000, dulunya itu 1548, tapi dipotong kiri kanan sekarang jadi surat, tapi sertifikat itu tinggal 1158, wis gak apa-apa, wis itu aja sih. Saya tuh bingung. Oke. Terakhir ketemu jenengan, gimana kabarnya? Tetep nggak ada apa-apa. Ya wis diamalno dhisik ae durung wayahe. Yang gitu. Jadi saya nggak ke situ lagi, ada masalah itu lagi. Jadi sekarang itu ya intinya itu silaturahmi sambil mungkin ada solusi yang lain atau solusi kena penjansing beli, Gus. Amin, amin. Masalahnya gini, Gus. Karena saya itu nggak ada penghasilan tetap ya. Sekarang kumpul anak saya single parent juga, bawa anak dua, tidak ada penghasilan tetap. Terus terang saya makan itu yakinlah manusia hidup ada makan. Tapi kebutuhan yang lain, Gus, kayak listrik, Iya, iya. bayar air, kemudian bayar RT itu loh, setahun belum saya bayar. Untungnya Pak RT-nya itu orang Madura tapi sabar. Kadang-kadang Pak, nanti kalau ada uang tak bayar sekali, Gus, setahun apa 2 tahun saya begitu. Maksud saya itu, Gus. Nah, anak saya jualan itu jatuh bangun. Online juga sudah. Jualan kue gorengan itu belanjanya ngutang Gus ya, 50. Dapatnya 30. Ya, Pak, gitu. Tapi ya rezeki ada saja lah, nggak tahu dikasih orang apa. Nah, ini ada sedikit cerita, ada kaitannya dengan selawat itu. Kan dulu aku pernah ceritakan ya, dengan selawat Nahdlidat ada keajaiban itu yang nggak masuk akal itu, masih ingat Gus ya. Naik sepeda itu loh, Gus. Jarak 10 kilo itu perkiraan saya 1 jam 15 menit nyampe, nggak masuk akal juga. Aku kecemplung kali itu sepedanya sudah 60 meter, saya timbul tenggelam kok masih hidup. 10 kali sama Bu. Iya, tapi nggak sepedaan, jadi aku mau berangkat kakiku ini kena paralon itu, ya munting lah, jegur gitu. Lah untungnya sing nulungi kok wong ganteng gede dhuwur. Rezeki ya goyan betul. Iyalah rezeki, tak peluk Mas, terima kasih nyawaku. Sampai 3 kali loh, tinggal tenggelam aku nggak bisa berenang. Sama sih nulungi wong ganteng dadi aku urip. Ketawa. Ya udah tua terus tuh guyon aja, Iya. anak saya apa cucu saya. Terus kemarin tuh gini Gus, pengen ngumumkan kalau tanggal 29 ada temu kangen kan. Saya itu pengen, ya terus terang aja saya itu nggak sambat bukan ya, cuma cerita aja. Tuh di opo sih tak gorong. Loh kok saya ngamalkan selawat itu 1000 setiap hari ya. Asal-asal artinya itu nggak semalam kan nggak cukup waktunya. Kan dulu amalan itu pertama itu saya kecewa dengan anak-anak itu penjandawui kalau ya latih 10.000 itu Gus ya. Ya alhamdulillah ada perubahan lah. Kemudian masalah tanah ini ngamalkan ya khoyabuyum berkat ke astagi 10. Akhirnya tak sederhanakan ya latihnya 1.000, ya khoyabuyumnya 1.000 supaya waktunya cukup dari sholat itu. Nah sekarang ada amalan yang ini ini kan banyak. Saya bangun jam 1 itu nggak nututi Gus. Yang banyak kan itu sholat Nahdlidat 1000 itu 1,5 jam loh Gus. Nahdlidat aja pada itu kan Fatihah macam-macam gitu ya. Akhirnya saya harus bangun jam 12, padahal saya jam 11 itu belum tidur. Terus tidurnya kapan? Saya kan bantu anak saya jualan bubur ayam terus ya mau doanya supaya Amin, amin. bisa barokah. Ya itu, jadi nggak ada rezeki uang tapi ada rezeki yang lain. Ada aja yang ngasih. Untuk makan itu nggak bingung. Untuk bayar lain-lainnya itu loh yang agak bingung. Lah kalau tanah atau rumah itu laku kan bisa usaha lebih lagi tahu saya itu bisa ada modal gitu maksud saya. Juga bisa beramal. Sekarang itu ya seperti itu keadaannya. Untungnya orang baik itu selalu datang. Terus yang saya ceritakan selawat itu ya, saya itu nggak punya uang kepengen kesini Gus. Ada uang cuma 50.000, di rumah gas habis, bensin nggak ada, jelas nggak mungkin. Loh kok malam-malam itu ada yang WA saya. Ini cerita mohon maaf ya, Budi, saya Pendi, tolong Budi kirimkan rekeningnya. Lah saya pikir Pendi itu keponakan saya di Jakarta itu yang nakal sering minta uang itu Gus. Aku ya bersyukur, wah berarti arek ini sudah sadar, alhamdulillah punya pekerjaan, berarti kan gitu. Terus saya kerjain, maksud saya tak kirimkan rekeningku, ada isinya rekening, tak kirimkan. Terus pagi-pagi itu dikirim, tahu nggak Budi, WA aja
Saya utang berapa? Nggak tahu, pen aku. Utang saya itu 1,2 ribu, 1.200.000. Nah ini saya kirim, Bude mohon maaf. Nah itu sudah 8 tahun atau 9 tahun. Saya tuh nggak merasa ngutangi loh, terus dikirim 1.500.000. Alhamdulillah tak kirim lo di rumah, tinggalan rumah 500. Saya bisa kesini ini. Nah itu dari mana SKB dikesan Gusti Allah, berarti kamu itu nyambung karo aku Mas. Nah dulu itu saya nggak ngutangi. Saya minta tolong dari Jakarta itu untuk ke Sunter ngambil sesuatu, dan Pendi itu ngojek, belum ada ojek online masih. Kebetulan motornya itu mogok gitu loh guys, didorong lagi sampai 3 kali pen. Sekarang bawa ke bengkel, mahal Bude. Kamu kalau sekarang itu nggak diperbaiki, besok kamu kerja apa? Saya itu gitu. Akhirnya saya perbaiki, habis 1.200.000. Saya nggak mikir utang, memang saya bantu gitu loh, gantian dia ngantar saya. Lah kok dia masih ingat tuh, udah 8 tahun loh Bos. Lah pas ganti duit loh, kok ngerti kamu kalau aku nggak punya uang kok kamu kirimi, saya gitu. Sekarang bantu doa, nanti kalau tanahku atau rumahku laku, nanti aku ngirimi kamu. Enggak Bude, saya tuh loh enggak gini loh, sekarang kamu ngasih aku, besok aku ganti ngasih kamu gitu loh, pengen aku gitu. Ya itu sedikit cerita itu kok. Ya alhamdulillah, makanya saya istiqomah kesini Gus, gimana caranya, apa yang harus saya lakukan gitu loh Gus. Lah untuk wiritan ini, yang itu akhirnya saya hentikan, yang ya Latif dengan ya itu saya hentikan dulu. Iya. Gitu. Al-Fatihah. Untuk saya masih sehat itu setua ini syukur banget. Syukur banget. Pertama masih hidup, kedua bonus sehat. Alhamdulillah. Oke, tunggu dinungo Bu. Nanti Pak Pur bawain tanah yang di pondok, taruh di tanah yang mau dijual itu. Al-Fatihah. Iya, ada sedikit cerita dulu di bawah tanah itu ada ledakan itu. Iya, nanti tak Saya bawain makin- lagi. Yang tenang mawon. Cuma Hidup. masalahnya kalau ketanya itu jauh Gus. Lah ngojek itu 500 Gus. Gak usah. Nah, iya, Cukup kalau sampean bisa, bawa iya, aja. di rumah sendiri. Sebentar di rumah sampean aja. Iya. Yang penting di Al-Fatihah itu cukup. Sampai nanti insyaallah. Terus amalannya itu dimakan semua atau yang baru ini? Yang baru aja. Yang baru aja ya. Terus gantian. Terima kasih Gus dan Nuwun nggih, matur suwun. Apa Paket ini? media ini merupakan sarana keselamatan yang telah terbukti efektif oleh banyak orang. Dengan izin Allah, terdapat contoh nyata dari seorang bapak yang mengalami sakit jantung dan, dengan izinnya, kini telah sembuh sepenuhnya. Selain itu, paket ini juga mencakup media garam. Media garam ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapa saja yang merasa tertekan dalam usaha mereka, atau yang merasa pikirannya selalu stres dan terhambat dalam hal rezeki. Di dalam paket ini, kita juga menemukan kopi bidara dan serbuk kelor. Tentu saja, kita semua sudah sangat familiar dengan manfaat luar biasa dari kedua bahan ini, yang telah didoakan dengan penuh khidmat oleh Abah Samsudin. Di Pondok Nuswantoro, kita juga memiliki akses kepada berbagai media herbal, mengingat banyaknya serangan penyakit, baik yang bersifat psikis, medis, maupun sihir. Oleh karena itu, Gus Samsudin mempersembahkan media herbal yang dirancang khusus untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu komponen utama dalam media herbal ini adalah madu. Seperti yang telah disampaikan oleh Baginda Rasulullah, madu adalah obat yang paling baik. Madu tidak hanya digunakan untuk pengobatan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan batin. Rasa manis dari madu dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, madu ini juga telah didoakan oleh Mbah Den, menambah keberkahan dan khasiatnya. Tidak ketinggalan, ada juga media kunir dalam paket ini. Kunir telah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Jawa sebagai obat yang sangat ampuh. Tanaman kunir dikenal sebagai tanaman alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan, asalkan kita mengetahui cara penggunaannya dengan benar. Dengan semua media yang tersedia dalam paket ini, diharapkan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan fisik dan batin, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup kita.
Bagi yang menginginkan paket media ini, silahkan bisa hubungi nomor 081393409102 atau 085731 328729.